Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Good morning. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini berjumpa lagi bersama Ibu Anjar ya. Kali ini kita akan membahas materi tentang luas dan keliling bangun datar. Nah, materi hari ini cukup lumayan banyak ya. Jadi silahkan nanti kalian perhatikan ya langkah-langkah cara mencari luas, cara mencari keliling dari bangun datar segi 4, segi 3 ya, dan segi banyak. Nah, nanti silakan kalian perhatikan dengan seksama. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita harus melakukan pembiasaan. Yang pertama, silakan kalian sholat duha terlebih dahulu 2 rakaat untuk membuka pikiran kalian agar pikiran kalian lebih fresh dan pelajaran apapun bisa masuk ya ke dalam otak kalian. Nah, jika sudah, baru kalian siapkan buku matematika tulis ya. Bu Guru kalau belajar dengan Bu Anjar pasti menggunakan video pembelajaran dan jarang menggunakan buku ya. Tapi nggak apa-apa, bukunya bukan berarti menjadi tidak terpakai ya. Bukunya itu sebagai bahan referensi ya. Video ini tentunya ada dalam materi di buku tersebut. Nah, kalau misalnya kita hanya fokus untuk mengerjakan soal di buku ya tanpa diberikan penjelasan, Bu Guru yakin kalian akan jenuh. Oleh karena itu, lebih enaknya Bu Guru bikin video pembelajaran, kalian dengarkan dan tugasnya juga ada di video pembelajaran, gitu ya. Jadi, bukunya bukan berarti tidak terpakai. Bukunya pasti terpakai untuk kalian baca di rumah ya, untuk menambah wawasan atau materi ya. Karena pembelajaran di rumah ini memang tidak bisa seefektif belajar di sekolah. Gitu ya sayang ya. Butuh perhatian. Jadi nggak masalah buku tulisnya habis karena nyatet terus gitu ya. Karena catatan apa yang kalian catat itu pasti yang kalian ingat. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini jika sudah melakukan pembiasaan dengan mengucapkan kalimat basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, kita mulai yang pertama yaitu sifat-sifat bangun datar ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa segitiga ini maksud kakak adalah bangun datar ini memiliki beberapa macam ya. Ada berbentuk segi 4, ada berbentuk segitiga, ada pula lingkaran ya. Nah, dalam kelompok segi 4 ini ada bermacam-macam juga. Ada yang persegi panjang, ada yang persegi ya, ada yang jajaran genjang ya. Kemudian ada belah ketupat, ada layang-layang ya. Segitiga memiliki segitiga sama kaki, segitiga sama sisi ya. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu segitiga terlebih dahulu ya. Nah, ini dia segitiga. Jadi gambarnya seperti ini, kita bisa lihat ya. Ada A, B, C. Kalau misalnya ada garis seperti ini ya, artinya ini adalah segitiga sama sisi ya. Jadi ini sama sisi. Nah, jadi segitiga sama sisi ini ciri-cirinya yang pertama, dia memiliki 3 sisi ya. 3 sisinya ini sama panjang. AB sama dengan BC, BC sama dengan AC, AC sama dengan AB gitu ya. Nah, kemudian dia memiliki ukuran luas ya, alas ya. Nah, alasnya ini dari A ke B gitu ya. Misalnya dari A ke B. A ke B itu adalah luas ya. Kemudian A ke B ini adalah luas. Sedangkan C
Nah, ke garis ini adalah yang namanya tinggi. Jadi, segitiga sama sisi atau sama kaki ini sebenarnya sama, kalau sama kaki itu berarti kakinya sama nih, AC sama dengan BC. AB-nya itu tidak sama panjang dengan AC dan BC gitu kalau sama kaki. Kalau sama sisi, semuanya sama sisinya ya, dan dia memiliki tinggi. Tingginya itu dilihat dari puncak segitiga dikasih garis ya ke bawah ya, garis tengah nih disebut tinggi, tinggi segitiga gitu ya. Dan semua sudutnya adalah lancip ya. Jadi kalian pasti udah mengetahui kalau lancip itu seperti ini, kalau tumpul itu seperti ini, kalau siku-siku itu garisnya lurus. Nah, ini siku-siku besarnya 90 derajat. Kalau tumpul lebih dari 90 derajat, kalau lancip kurang dari 90 derajat. Nah, tadi segitiga sama kaki sebenarnya harusnya segitiga sama sisi, itu gambarnya soalnya segitiga sama sisi ya. Sekarang segitiga sama sisi lagi ya. Jadi kalau segitiga sama kaki nih, bedanya adalah ruasnya aja ya. Jadi intinya adalah bedanya di sini nih. Bedanya di sini ya, kalau sama kaki, kakinya yang ini yang sama. Kalau sama sisi semuanya sama gitu ya. Kalau sama sisi semuanya sama. Itu aja yang membedakan. Tingginya juga sama ya, tingginya dari C ke, nah dikasih garis ini namanya tinggi. Alasnya berarti dari A ke B gitu ya. Ini kita pelajari dulu sifat-sifatnya. Kemudian ada segitiga siku-siku. Nah, dinamakan segitiga siku-siku karena dia sudutnya siku-siku nih. Ini 90 derajat nih ya. Ini 90 derajat gitu ya besarnya. Nah, dia memiliki garis sama aja ya sebenarnya, pokoknya segitiga, ingat aja tiga. Berarti segitiga itu punya tiga sisi. Sisinya itu berarti AB, BC, AC gitu ya. AB, BC, AC gitu, atau AB, AC, BC. Nah, kalau segitiga sama siku-siku, dia memiliki keistimewaan ya. Keistimewaannya adalah apa ya? Dia memiliki garis miring. Nah, ini disebut ada yang namanya teorema Pitagoras gitu ya. Jadi teorema Pitagoras ini menggunakan segitiga siku-siku 90 derajat. Ini disebut sisi miring, mi. Ini disebut sisi samping ya, samping sa, dan ini disebut sisi depan D gitu ya. Nah, tingginya itu ya dari C ke A itu tinggi gitu ya. Dari A ke B itu alas gitu ya. Paham ya? Ya, dia punya sudut lancipnya cuma dua nih, yang sudut B sama sudut C ya. Nah, siku-sikunya satu, yaitu yang sudut A. Oke, selanjutnya persegi. Persegi ini tentu saja memiliki 4 ruas garis atau punya 4 sisi. Ini berarti sama dengan punya 4 sisi gitu ya. 4 sisi. Nah, empat-empatnya ini sama semua, panjangnya sama. Misalnya AB 10, misalnya ya, berarti BC itu ya 10 juga. CD itu ya 10 juga. DA itu ya 10 juga. Sami mawon, semuanya 10 gitu ya. Semuanya adalah sudut siku-siku. Lihat aja tegak lurus ya. Pokoknya yang tegak lurus itu berarti siku-siku nih. Siku-siku, siku-siku, siku-siku. Berarti kalau kita hitung 90 kali 4 berarti semuanya itu punya 360 derajat ya. Kalau misalnya segitiga hanya memiliki 180 derajat. Jadi segitiga ya, segitiga itu eh, punya 180 derajat, ingat-ingat. Kalau segi empat itu ada persegi, ada persegi panjang, ada belah ketupat, ada apa lagi? Belah ketupat ada layang-layang ya, kemudian trapesium. Dia jumlahnya 360 derajat. Nah, ini persegi panjang ya. Apa sih bedanya sama persegi? Kalau persegi panjang ini dia punya dua kesamaan. Yang atas sama kayak yang bawah. Samping kanan sama kayak samping kiri. Jadi nggak sama semua ya. AB sama dengan DC.
BC sama dengan AD. Apanya sisinya? Misalnya di sini 10, berarti AB ya 10. Misalnya di sini 8, ya berarti di sini 8 gitu ya. Nah, dua ruas garis berhadapan sama panjang nih. Punya macam ukuran panjang dan lebar. Makanya ada panjang dan lebar. Panjang itu ya berarti yang panjang aja. Lebar itu berarti yang lebar gitu ya. Panjang itu AB, DC panjang. CB, DA itu lebar ya, berarti ini lebar, ini panjang, ini panjang. Tuh, oke. Nah, sudutnya semua sama 90 derajat, 90, 90 dan 90. Trapesium sama kaki. Namanya juga sama kaki. Kaki yang AB sama CD ini sama ya, sama besar gitu ya. Dia punya 4 sisi karena dia termasuk segi 4 ya. Jadi pokoknya kalau segi 4 berarti tadi jumlahnya berapa? 360 derajat ya. Tuh, punya 4 sisi, punya sudut tumpul 90 derajat. Nah, sudut tumpul 90 derajat nih salah nih. Jadi sudut tumpul itu lebih dari nih. Jadi dua sudut tumpul, nih sudut tumpul, ini sudut tumpul. Dua sudut lancip, ini sudut lancip, ini sudut lancip. Dia punya satu simetri lipat. Simetri lipatnya, kalau misalnya ini dilipat, B ketemu C, A ketemu D gitu ya. Berarti dia cuma punya satu simetri lipat gitu ya. Ini bukan 90, artinya lebih dari 90 derajat ya. Sudut tumpulnya ada dua, sudut lancipnya ada dua. Oke, kita lanjutkan next. Trapesium siku-siku. Nah, namanya juga siku-siku ya. Namanya juga siku-siku, pasti ada siku-sikunya. Ini dia siku-sikunya ya. Di sudut D sama C. Ini siku-siku, ini siku-siku. Artinya di sini 90 derajat nih. Di sini juga 90 derajat gitu ya. Nah, karena ini sudut tumpul, ini sudut lancip. Berarti sudut tumpul itu lebih besar dari sudut lancip ya. Nah, mempunyai sudut siku-siku dan lancip. Ini ada lancip, ada tumpul juga ya. Jadi nggak cuma lancip doang, tapi dan tumpul gitu ya. Kemudian tidak mempunyai simetri lipat, nggak punya karena mau dilipat kayak apa juga B sama A nggak akan ketemu. C sama D sih oke ketemu, C sama B ketemu, D sama A nggak ketemu gitu. Jadi dia nggak punya yang namanya simetri lipat. Dia punya 4 titik sudut nih, titik A, titik B, titik C, titik D. Jadi titik sudut itu yang ada di ujung-ujung itu ya, ingetnya ya. Kalau sisi ya berarti AD nih garisnya satu, 2, 3, 4 gitu ya, itu garis. Kalau A, D, C itu titik sudut. Oke? Oke, lanjut lagi. Ada jajar genjang. Nah, jajar genjang itu ya seperti ini, ada yang miring, ada yang miring. Nah, dia ini yang berhadapan ini sama panjang. Jadi ini dia itu sebenarnya sama seperti persegi panjang ya. Jadi sama seperti persegi panjang. Mana tuh tadi jajar genjang ya. Jadi dia itu sama seperti persegi panjang. DA dan BC itu sama. Sedangkan AB dan DC itu sama. CB ya, maaf ya. AD sama BC itu sama besar panjangnya. CD sama AB itu sama besar. Misalnya di sini 15, berarti AD 15 gitu. Misalnya BC itu 8, 8 ini ya. Berarti AB juga 8 gitu ya. Kemudian dia memiliki ukuran alas. Alas itu yang di bawah ya. Ingat aja alas kaki. Alas kaki itu kan sepatu. Berarti alas itu adanya di bawah. Tingginya itu berarti dari D kita kasih garis. Nah, ini namanya tinggi. Jadi CB itu bukan tinggi. Ini miring soalnya sisinya. Jadi harus diluruskan dulu nih, baru namanya tinggi. Maka dari itu dia akan membentuk yang namanya segitiga siku-siku. Oke? Oke. Kemudian ada belah ketupat. Pasti setiap lebaran pernah kan makan yang namanya ketupat.
Pernah dong, sering dong. Nah, belah ketupat ini gambarnya seperti ini. Dia termasuk segi empat juga ya, karena memiliki empat sudut A, B, C, D. Kemudian punya empat sisi. Jumlahnya 360 derajat. Semuanya adalah segi siku-siku. Ini jadi ini tuh sama seperti apa namanya ya, hampir sama seperti persegi ya, cuman dia bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi dia itu sebenarnya segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku, maksudnya punya sudut yang namanya siku-siku. Kakak lanjutkan lagi, layang-layang. Nah, sekarang lagi zaman nih main layang-layang. Kamu main layang-layang nggak di luar? Nah, kalau layang-layang ini dia punya keunikan sendiri ya. Dia bentuknya itu berbeda. Yang atas itu sama-sama yang atas ya. Sedangkan yang bawah sama seperti yang bawah. Artinya sisi yang berdekatan itu sama panjang ya. Dua garis yang berdekatan itu sama panjang. Dia punya diagonal. Ini namanya diagonal. Diagonal yang panjang, diagonal yang pendek ya. Sama seperti belah ketupat juga yang tadi nih. Belah ketupat juga punya yang namanya diagonal. Ini namanya diagonal. Diagonalnya ini sama panjang ya. Jadi DB sama dengan CA ya. Kalau misalnya layang-layang, dia diagonalnya itu berbeda. DB itu lebih panjang dibandingkan yang AC. Yang ke bawah itu lebih panjang daripada yang ke samping, gitu ya. Dia punya sudut lancip, ini sudut lancip, ini sudut lancip, ini sudut tumpul, ya. Ini sudut lancip nih, ya, lancip. Oke. Bakal lanjutkan lagi. Selanjutnya kita masuk ke mana ini ya? Oke, ada luas ya. Kita masuk ke macam-macam luas. Ada persegi panjang, segitiga. Kita tadi udah mengenal sifat-sifatnya. Sekarang kita hafalkan luas dan kelilingnya. Mungkin kelilingnya minggu depan. Sekarang kita luas dulu aja. Jadi silahkan persiapkan buku catatannya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dari persegi panjang. Nah, luas persegi panjang ya, karena dia memiliki panjang dan dia memiliki lebar. Ingat-ingat kalau luas yang dicari adalah berarti yang di dalam sini ya, yang kakak arsir warna merah. Kita mencari luas. Nah, ini dia. Ini namanya luas. Maka luasnya di sini ada panjang, ada lebar ya. Kalau kita bikin kotak-kotak ya, misalnya kakak hapus dulu yang ini. Misalnya kita bikin kotak-kotak. Nah, ini sama seperti perkalian saja, misalnya di samping ada berapa gitu ya. Nah, misalnya ini ada berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kotak panjang sama 3 kotak lebar, ya kan? Kalau kita hitung semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Artinya ada 15 kotak ya kan, ada 15 kotak yang ada di dalam. Nah, caranya itu sebenarnya yang paling mudah adalah panjang dikali lebar. Jadi ingat-ingat persegi panjang itu P dikali L, panjang kali lebar, gitu ya. Oke, kakak lanjutkan lagi. Selanjutnya yang nomor 2 ya. Yaitu persegi. Oh, ini contoh soalnya ya. Misalnya ada sebuah persegi panjang. Panjangnya 16, panjangnya 24. Lebarnya 16, berarti diketahui panjang P sama dengan 24 gitu kan. L sama dengan 16. Yang ditanya luas, yo wes, kalau luas tinggal langsung dikali wae. 6 kali 4 berapa? 24. 6 kali 2 berapa? 12 tambah 2, 14. 1 kali 4 berapa? 4. 1 kali 2, 2. Berarti jawabannya adalah 384. Ingat, karena dia CM-nya dikali, berarti CM-nya pangkat 2 gitu ya. Kalau luas satuannya pangkat 2. Benar atau tidak? Ya, 6 kali 4 itu 24 loh. Ini kenapa 6 kali 4 itu 12 ya? Salah ini. Yang benar yang kakak hitung ya. Oke, sip. Mantap.
Nah, sekarang yang kedua nih. Yang kedua contohnya. Luasnya 760 diketahui lebarnya. Berarti kita tulis dulu rumusnya. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Luasnya kita tulis di sini 760 dm pangkat 2. Panjangnya kita nggak tahu karena disuruh nyari panjang. Panjangnya terus aja gitu. Lebar ya 19 dm. Berarti panjang itu sama dengan ya 760 yang ini pindah ke sini. Kali kalau perpecahan gimana? Perkalian jadi pembagian gitu ya, diingat-ingatnya. Dibagi 19 dm. DM-nya coret-coret gitu ya. Berapakah 760 dibagi 19? Berapa ayo? Sama dengan 40. Berarti 40 dm. Sama ya, 40 dm, 40 dm. Gampang? Jadi langsung aja masukin rumusnya dulu, baru nanti dimasukin yang diketahuinya itu apa ya. Mau cari lebar berarti sama luas dibagi panjang gitu ya. Mau cari panjang luas dibagi lebar. Tuh. Oke, kita lanjutkan sekarang masuk ke persegi. Persegi ini karena sisinya sama berarti kita langsung aja. Ada berapa sisi dia? 4. Berarti 4 dikali sisi. Contohnya nih, sebuah persegi diketahui sisinya 4 cm. Berapa luas persegi tersebut? Ya udah 4 dikali 4 sama dengan 16. Gitu aja ya. 4-nya dari rumus, sisinya ini berarti berapa? Sisinya 4 cm. Ya udah 4 kali 4 sama dengan 16. Jangan lupa cm pangkat 2. Segitiga. Oke, di dalam segitiga. Karena dia ini mengkerucut ya, jadi ada yang namanya setengah. Ya, setengah. Ya, karena dia ada sudut lancip. Setiap ada sudut lancip pakai setengah. Ingat-ingat gitu ya. Setengah. Oke. Setengah dikali alas ya. Alas itu yang bawah nih. Dari sini sampai sini namanya alas. Dikali tinggi. Tingginya yang ini bukan yang ini. Kalau ini namanya miring ya, M, sisi miring. Tinggi itu harus lurus ya. Maka rumusnya luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Oke, kita lihat contohnya. Alasnya 18, alasnya 18. Tingginya 15, tingginya 15. Oh, wes langsung tinggal masukin aja kan. Setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah dikali 18 dikali 15 gitu ya. 18 bisa nih dibagi 2 berapa? 9. Ya udah tinggal 15 kali 9, 9 dikali 5 berapa? 45 Kak. 4 simpen 9 kali 1 9 tambah 4 13 135 cm pangkat 2 gitu ya. Nih, oke deh kita lanjut. Itu contohnya gampang-gampang sekali kan? Jajar genjang, selanjutnya jajar genjang. Jajar genjang ini sama seperti kakak tadi kan, dia ini rumusnya itu sama seperti persegi panjang. Ya, panjang dikali lebar. Cuman namanya beda di sini alas, panjangnya itu diganti jadi alas. Ya, lebarnya itu diganti jadi tinggi karena jajar genjang ini sebenarnya sama seperti persegi panjang. Jadi rumusnya adalah alas kali tinggi, gitu ya. Kalau kamu nggak bisa hafalin alas kali tinggi ya udah lihat aja di sini dari sini yang bawah dikali yang sini ya, atau panjang kali lebar atau alas kali tinggi. Nah, contohnya nih punya alas 30 cm, tingginya 23, ya wes toh langsung dikali aja 23 kali 3 yaitu 69, tambahin 0 690 cm pangkat 2 ya. Gampang banget ini. Jajar genjang intinya sama seperti persegi panjang. Oke, sekarang trapesium. Ingat trapesium ada lancip-lancip ya, berarti dia ada setengahnya ya, setengah ya rumusnya itu. Nih rumus trapesium ya, ini yang trapesium.
setengah atau dibagi dua. Jumlah sisi sejajar ini ada A, ini ada B. Ini kan sejajar tapi dia beda. Maka A tambah B dikali tinggi. Jadi luasnya adalah setengah dikali A dulu tambah B dulu ya, dikali tinggi. Gitu ya, ini rumus trapesium, silakan dicatat ya, karena ada sisi sejajar. Tingginya bukan yang ini miring. Tingginya itu yang ini tinggi. Gitu ya. Kita lihat contoh soalnya, tingginya 16, jumlah sisi ini udah dijumlahin nih, 37. Yo wes, luasnya tinggal setengah dikali 37 ya, dikali 16. 16 bagi 2 bisa sama dengan 8. 8 kali 3, 7, 8 kali 7, 6, 5, ya. 8 kali 4, 8 kali 3, 24 tambah 5, 29. Berarti jawabannya 29. Apa satuannya? Cm pangkat 2. Gitu aja ngitungnya, oke? Nah, kalau luas layang-layang, kita menghitung yang dalam nih. Ini namanya D1, diagonal 1 ya. Yang pendek namanya diagonal 2. Karena dia punya sudut lancip berarti setengah. Berarti luasnya setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal kedua. Ya, kita lihat mana ya? Ada nggak ya di sini latihan soalnya dari layang-layang? Oke, ini punya latihan soal ya. Sebuah layang-layang, diagonalnya 28 dan 40. Yo wes, tinggal langsung masukin aja rumusnya. Setengah dikali D1 dikali D2. Jadi nggak usah panjang-panjang nulis diagonal, nggak usah. D1, D2 aja. D itu artinya diagonal. D1-nya 28 ya. D2-nya 40. Kita coret nih, 28 bagi 2 itu sama dengan 14. Kita kali 14 kali 4, 4 kali 4, 16, 1. 1 kali 4, 5, 6 tambahin 0, 560. Apa dia? DM. Berarti DM pangkat 2. Sama? Sama. Ya, cakep. Belah ketupat ini sama seperti apa? Persegi. Cuma karena dia punya lancip, sudut lancip, maka dia harus pakai apa saudara-saudara, adik-adik? Pakai setengah. Pintar. Jadi belah ketupat sebenarnya sama layang-layang itu rumusnya sama. Cuma bedanya diagonalnya ini sama. Kalau diagonal belah ketupat itu sama. D1 sama dengan D2. Jadi kalau ini D1 sama dengan D2. Kalau ini kan beda. D1-nya itu yang kecil atau yang panjang boleh bebas ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau belah ketupat ini diagonalnya sama. Makanya pasti diketahuinya gini, sebuah belah ketupat diagonalnya adalah 28. Berarti D1-nya 28, D2-nya 28. Berarti kita tinggal masukin aja luas setengah gitu dikali 28 dikali 28 gitu kan. 28 dibagi 2 ya berarti 14. Ya udah tinggal 28 dikali 14 berapa hasilnya? 8 kali 4 itu 2, 3, 4 kali 2 8 tambah 3 11. Di sini 8, di sini 2, tambahin 2 9 392. Apa dia? CM. Berarti CM pangkat 2. Sama gitu ya. Jadi kalau misalnya belah ketupat lah kok cuma satu diketahuinya, ya memang sama diagonalnya gitu. Oke, dapat dipahami? Ini adalah sifat-sifat dari bangun datar dan rumus luas dari bangun datar. Terakhir ini rumus luas lingkaran sebenarnya udah ya, kemarin sudah kita bahas. Sebelum bangun datar itu kita mendalami tentang lingkaran. Ingat kalau lingkaran itu dia ada yang namanya V karena dia adalah tidak memiliki yang namanya, dia tidak mempunyai sisi, sisinya itu berbentuk lingkaran melingkar, maka ada yang namanya V. V ini nilainya dari luas dibagi diameter
ya, atau bernilai 3,14 bla 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 bla, atau bisa menggunakan 22/7 gitu ya. Nah, kalau misalnya pakai 3,14 kalau nggak ada kelipatan 7, pakai 22/7 kalau ada kelipatan 7. Ini di sini diketahui luasnya. Jari-jarinya adalah 21, berarti 21 itu adalah kelipatan 7, berarti VR kuadrat, ingat VR kuadrat atau R kali R gitu ya. Karena 21 berarti kita pakai 22/7 dikali 21 dikali 21. Bagi dong, 21 3. 6 kan, 22 kali 3 berarti 6 dikali 21, terakhirnya 6 nih. 6 Berarti jawabannya adalah 6, 8, 1, 3, 8, 6. 1, 3, 8, 6. Lihat DM, berarti DM pangkat 2. Mudah. Nah, menghitung keliling bangun dua dimensi. Jadi bangun datar itu disebut bangun dua dimensi. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini kita dapat menghitung keliling, ya, keliling bangun datar. Nah, jadi keliling itu berasal dari penurunan rumus luas pada bangun datar. Nah, kita bahas dulu yang pertama yaitu bangun persegi panjang. Ya. Pada bangun persegi panjang, seperti yang kita ketahui, ya, persegi panjang itu berasal dari persegi, ya, ada 2 persegi dalam persegi panjang. Kemudian persegi panjang itu sama seperti jajar genjang, hanya saja garis yang dari atas ke bawah ini, ya, garis yang dari atas ke bawah ini di jajar genjang itu dia mah miring ya, jadi namanya juga genjang. Genjang itu artinya miring. Kemudian ada lagi ini ya yang akan kita pelajari segitiga. Nah, jadi persegi panjang juga kumpulan dari segitiga, jajar genjang juga kumpulan dari segitiga. Gitu ya. Kemudian persegi panjang akan menghasilkan lingkaran ya. Kalau dipotong menjadi juring dia akan menjadi lingkaran. Kemudian dari jajar genjang menjadi belah ketupat. Ya. Kemudian dari jajar genjang juga menjadi layang-layang dan dari jajar genjang juga menjadi trapesium. Nah, ini dia yang akan kita bahas pada hari ini ya, mengenai keliling-keliling bangun datar yang ada di sini. Ya, jadi awal mulanya berasal dari persegi panjang. Ya, mencapailah semua ini. Oke, kita bahas satu-satu ya, adik-adik. Nah, yang pertama kita bahas dulu keliling persegi panjang. Kalau kalian, jadi konsep keliling dulu ya, kakak akan jelaskan konsep keliling. Misalnya persegi panjang itu kan bentuknya seperti ini. Ya, persegi panjang ya. Kalau luas ya, ini konsepnya dulu. Luas adalah daerah ya, daerah dari persegi panjang. Jadi persegi panjang daerahnya itu yang ada di dalam. Ya, ini namanya luas ya. Sedangkan kalau yang namanya keliling ya, kalau kalian sedang berlari ya, mengelilingi lapangan ya. Misalkan lapangan di sekolah kamu itu adalah persegi panjang. Kamu tidak akan berlari di dalam, tapi kamu akan berlari di garis-garis lapangan. Nah, garis-garis lapangan inilah yang dinamakan keliling. Jadi keliling itu yang berwarna biru, ya. Nah, sedangkan luas itu yang ada di dalam atau daerah yang ada yang dibangun lapangannya itu ya. Misalnya yang dicat warna hijau itu daerah yang ada di dalamnya. Sedangkan kalau keliling itu adalah yang bagian luar nih, bagian luar ya, bagian luar dari persegi panjang.
Nah, cara mencari keliling bisa menggunakan langkah-langkah yang pertama. Keliling sebuah bangun datar ini adalah jumlah semua sisi bangun tersebut. Nah, jadi sebenarnya konsep keliling ini tidak perlu ada rumus. Kalian ingat aja kalau keliling itu bagian pinggir. Nah, kalau bagian pinggir ini semuanya tinggal ditambah. Ya, kalau luasnya itu kan dikali ya karena ada panjang di sini ada lebar. Makanya luasnya jadinya panjang dikali lebar gitu ya. Nah, kalau keliling ya kita lihat di sini panjangnya ada berapa? Ada dua. Lebarnya ada berapa? Ada dua. Berarti sama seperti panjang ditambah panjang ditambah lebar ditambah lebar gitu ya. Jadi inilah konsep keliling. Tambah-tambahan aja semuanya. Nah, kalau dirumuskan berarti sama-sama ada dua ya. Jadi dua dikali nih panjang ya ditambah lebar. Kakak tulisannya jelek banget. Oke, kita lihat aja yang ada di sini. Coba kita lihat ya, benar apa enggak? Ini dia, sama lah ya gambaran sama kakak. Panjangnya ada dua, lebarnya ada dua ya. Jadi kesimpulannya adalah ingat ya, kalau keliling itu pinggirannya ya. Jadi pagar itu keliling ya. Jadi kalau misalnya nanti ada soal cerita tentang pagar-pagar berarti nyari keliling. Kesimpulannya adalah rumus keliling persegi panjang berasal dari panjang. Nih ya, panjang tambah lebar, tambah panjang, tambah lebar ya. Atau karena sama-sama ada dua panjang, sama-sama ada dua lebar, jadinya dua dikali. Ini kali ya, panjang tambah lebar. Oke, boleh silakan dicatat. Sekarang kita lihat dari keliling persegi ya. Ini dia, kalau kita lihat gambarnya, persegi itu bukan nggak ada panjang, nggak ada lebar. Kenapa? Karena mereka sisinya itu sama, makanya disebutnya S. Karena ada 4 yang kembar siam, sisinya semuanya sama, makanya disebutnya persegi ya. Nah, kalau persegi panjang tadi kan panjang tambah lebar, tambah panjang tambah lebar. Ingat keliling itu bagian luar dan semuanya pasti ditambah gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita lihat keliling perseginya seperti ini, berarti S ditambah S ditambah S ditambah S. Ya, jadi kelilingnya adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Nah, kita lihat sisinya ada 4 karena jumlahnya sama, misalnya di sini sama dengan 10 ya kan? Berarti 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. 10-nya ditambah 4 kali. Ya udah, berarti langsung aja 4 dikali sisi. Gitu ya. Jadi sama dengan 4 dikali sisi rumus persegi. Kalau tadi persegi panjang 2 kali panjang tambah lebar. Kemudian ada segitiga. Nah, tadi kan segitiga itu berasal dari persegi panjang ya, kita lihat. Nah, jadi macam-macam segitiga itu ada yang segitiga siku-siku. Nah, ini siku-siku. Kenapa? Karena ada sudut 90 derajat atau sudut siku-siku di sini. Makanya disebut segitiga siku-siku. Ada segitiga sembarang. Nah, ini sembarang karena sudutnya semuanya berbeda, gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita kasih nama ya segitiganya itu A, B, C gitu ya. Karena dia hanya memiliki 3 sisi ya. Nah, dari sini kita bisa melihat kelilingnya ya. Keliling itu tadi apa? Pinggir ya, pinggir, pinggir. Pokoknya yang di pinggiran-pinggiran. Ya udah berarti A tambah B ya kan. Misalnya di sini A kecil nih, Kakak namain. Salah, di sini C kecil ya. Jadi lihatnya adalah bagian yang ada di depannya. Nih, ini depannya itu berarti di sini C karena depannya C nih ya. Ini berarti depannya adalah A kecil. Ini depannya berarti B kecil gitu ya.
Ya udah tinggal kelilingnya adalah A, B ditambah B, C ditambah C, A. Nah, bener kan? Jadi A, B atau C ditambah A ditambah B atau A tambah B tambah C. Gitu ya. Jadi sisi-sisinya ini nih ya yang dihitung, bukan di dalamnya. Cuma ditambah, ingat pokoknya keliling itu semuanya cuma ditambah. Lanjut lagi keliling trapesium. Nah, sama ya, semuanya pokoknya keliling itu ditambah. Nah, kalau tadi segitiga itu cuma ada 3 sisi, makanya dinamainnya ABC. Sekarang kakak namainnya ABCD ya, karena punya 4 sisi. Ya sudah, kita simpulkan kelilingnya adalah AB ditambah sisi BC, A ke B ditambah B ke C ditambah C ke D ditambah D ke A atau A ke D ya. Jadi tinggal ditambah tambah ya. Ingat keliling bagian luar ya. Aduh, mudah sekali pokoknya kalau keliling mah ya. Kemudian belah ketupat. Jadi keliling itu kamu nggak perlu lagi ngitung kali-kalian, nggak usah. Tinggal lihat aja pertambah-tambahannya. Kecuali kalau sisinya tidak diketahui. Kemudian belah ketupat. Nah, ini juga sama seperti trapesium tadi ya. Ingat bagian luar bukan bagian dalam ya, bagian luar ya. Berarti sisi AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Oke, kita lihat lagi di sini. Karena kalau belah ketupat itu semua sisinya adalah sama ini diagonalnya ya, maka dia itu sama seperti persegi, yaitu 4 dikali sisi, karena semua sisinya itu sama besarnya. Misalnya sisi AB-nya ini 6, berarti BC 6, CD 6, AD 6. Tinggal tambah, tambah, tambah. Karena 6-nya ada 4 ya wes, langsung aja 4 dikali 6. Berapa? 24. Keliling layang-layang. Nah, sama juga ini ya layang-layang. Kita beri nama A, B, C, D. Wah, tidak kelihatan ya. Sini aja. A, B, C, D. Oh, kalau mau memberi nama sisi itu kita harus huruf besar dan harus muter ya. Nggak boleh kayak kakak tadi gini ya. A, B, C, D. Yo wes, kelilingnya sama dengan kakak langsung aja ya. Sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ya, ditambah sisi DA. Nah, ingat AD sama AB itu sama, AB sama AD itu sama ya. BC sama DC itu juga sama. Berarti kita masukin salah satu aja. Berarti 2 kali AB ya ditambah CD ya gitu. Artinya ini tuh sama. Jadi kita kali aja 2. Ini juga sama, kali aja 2, hasilnya ditambah. Oke? Sama seperti rumus persegi panjang. Wah, di sini ada. Coba kita lihat. Jadi mudah sekali untuk menghitung keliling itu hanya menghitung penjumlahan ya, hanya ditambah-tambahin aja. Ingatnya gitu saja. Nah, anak-anak apa kalian sudah paham? Kalau kalian sudah paham tentang luas dan keliling, Bu Guru akan mereview sedikit ya. Jadi intinya kalau ditanya luas berarti kalian harus mencari dengan menggunakan rumus ya. Jadi rumusnya itu sudah ada dan tinggal dihafalkan oleh kalian. Nah, kalau kalian diminta untuk mencari keliling ya, kalian harus ingat ketika kalian berlari di lapangan. Ketika kalian berlari di lapangan oleh Pak Guru disuruh lari, pasti yang kalian pijak larinya itu di
pinggir lapangan, ya kan, mengelilingi lapangan gitu kan ya, di ujung-ujung garis lapangan. Nah, keliling itu berarti tinggal menambah-nambahkan sisi-sisi atau garis-garis yang membentuk bangun datar. Jadi itu aja intinya ya. Kalau luas di dalamnya ya, kalau mama mau tanam tanaman, pasti membutuhkan luas ya, pasti di dalam. Kalau kalian lari ya di lapangan atau mencari keliling, pasti kalian hanya membutuhkan garis-garisnya panjangnya berapa, tinggal ditambah gitu aja. Oke sayang ya. Kalau sudah ingat ya langkah-langkahnya, silahkan kerjakan soal ya matematika luas dan keliling bangun datar. Hanya ada 4 soal. Di situ juga cara-caranya udah Bu Guru jabarin. Kalian tinggal menghitung. Tidak pakai kalkulator, tapi menghitungnya manual. Perkalian bersusun ke bawah gitu ya. Kalau pakai kalkulator dan ketahuan Bu Anjar, nanti nilainya dikurangi. Ya, jadi silahkan kerjakan sendiri. Nih caranya sudah ada. Boleh kamu mau pakai cara bersusun ditaruh di buku tulisnya juga nggak apa-apa. Kalau sudah selesai nanti tinggal dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Oke, paham ya sayang ya? Iya, jadi pembelajaran kita cukup sampai di sini. Semoga kalian paham ya. Minggu depan kita akan latihan soal PTS, jadi persiapkan diri kalian. Ya. Oke, Bu Guru tutup dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.